Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak sekarang di pertemuan yang kelima tentang komunikasi antar pribadi. Di mana di pertemuan keempat sudah kita membahas tentang komunikasi antar budaya ya. Komunikasi pribadi dan komunikasi antar budaya ini tentunya saling berkaitan karena untuk mengefektifkan, mengoptimalkan komunikasi, selain kita membutuhkan pemahaman tentang budaya itu berbeda dan setiap orang itu berbeda, yang kemudian kita kenal sebagai konsep komunikasi antar budaya, namun kita juga penting untuk memperhatikan komunikasi antar pribadi ya. Nah, yang akan dibahas di komunikasi antar pribadi ini ada beberapa hal. Yang pertama, tentu tentang definisinya dulu ya. Setelah kita mengetahui dan memahami definisinya, kita akan mengetahui apa saja komponen-komponen yang ada di dalam komunikasi antara pribadi. Sehingga setelah kita mengetahui apa saja komponennya, kemudian contoh-contohnya juga, kita nanti mudah-mudahan bisa mengaplikasikan komunikasi antar pribadi ini baik dalam urusan bisnis dan non-bisnis, sehingga kita menjadi pribadi yang bisa menyenangkan orang lain, bisa memberikan kenyamanan untuk orang lain, sehingga bisnis kita jalan dan komunikasi non-bisnis atau di luar bisnis yang tetap berjalan dengan baik. Ya, baik. Jadi inilah materi tentang komunikasi antar pribadi yang merupakan materi dalam komunikasi bisnis internasional di pertemuan kelima. Oke, secara umum komunikasi antar pribadi itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya, atau dari satu orang kepada sekelompok lainnya, atau juga bisa jadi dari satu kelompok ke kelompok lainnya ya, tentunya dengan menggunakan media. Penggunaan media ini tidak bisa terlepas dari istilah komunikasi ya, baik itu media yang konvensional atau yang sudah menggunakan teknologi, seperti halnya pengajaran saat ini yang menggunakan teknologi YouTube ya, di mana saudara bisa melihat, bisa mendengarkan, dan kemudian juga bisa merasakan tentang apa yang disampaikan oleh Bapak, yaitu tentang materinya, begitu ya. Nah, di dalam komunikasi antar pribadi ini juga selain erat dengan media sebagai alat komunikasi, juga ini ada tujuan tertentu. Nah, kita akan bahas nanti tujuan tertentunya apa saja di dalam komunikasi antar pribadi. Yang jelas, tujuannya di dalam komunikasi antar pribadi ini tidak sempit ya, tetapi luas. Maksudnya tidak sempit itu adalah tidak hanya sebatas bisnis, tetapi juga luasnya atau lebih luasnya adalah berurusan dengan non-bisnis. Karena dengan komunikasi antar pribadi, kita bukan hanya menyampaikan informasi atau yang berkaitan dengan pekerjaan atau dengan bisnis, tapi juga kita bisa, istilah yang kita tahu adalah curhat, nah gitu ya, curhat ke atasan, apakah penting atau tidak? Curhat ke sesama karyawan, apakah penting atau tidak? Kita akan bahas di pertemuan yang kelima ini. Oke, berikutnya kita mulai masuk pada definisinya. Ya, ini dia komunikasi antara pribadi ya menurut Purwanto 2011. Komunikasi antara pribadi dalam lingkungan bisnis dan non-bisnis, tadi yang Bapak sampaikan di awal, bahwa komunikasi antar pribadi ini tidak hanya sebatas soal urusan bisnis, tetapi juga di luar bisnis. Karena itu menunjang, urusan non-bisnis menunjang kepada yang bisnis ya. Nanti akan berikan contohnya. Baik, definisinya adalah komunikasi yang dilakukan antara seorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi bisnis dan non-bisnis dengan menggunakan media komunikasi tertentu, dan yang paling penting juga bahasa yang mudah dipahami ya. Nah, di sini erat kaitannya dengan komunikasi antar budaya memang. Komunikasi antar budaya bagi orang yang barat seperti Amerika Serikat begitu ya, dibandingkan dengan negara timur seperti kita Indonesia, secara konten dalam komunikasi itu mereka lebih singkat untuk yang di negara barat ya. Kita lebih mengedepankan kalau istilah tertentunya mukodimah begitu ya, atau bahasa pembuka, sehingga untuk mencapai pesan intinya kita harus menyampaikan pesan pembuka dulu, baru masuk ke pesan inti, baru penutup. Ya, memang itulah budaya perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain ya.
Dilanjutkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu menurut Purwanto 2011. Selanjutnya, komunikasi antar pribadi dalam lingkungan bisnis dan non-bisnis. Yang pertama, komunikasi antar pribadi dalam suatu masyarakat merupakan bentuk komunikasi antar seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat pribadi. Artinya di sini tidak ada urusan bisnis. Artinya di sini memang 100% non-bisnis. Seperti halnya kita berkomunikasi dengan tetangga. Misalkan kita mau membangun rumah. Nah, maka perlu kita komunikasi dengan tetangga kita ya, bahwa kita mau membangun rumah, mohon maaf apabila ada sudah nama kagandengan begitu ya, atau terganggu dengan proses pembuatan rumah ya. Kemudian kita ada misalkan mau menikah ya. Nah, nanti syukuran itu komunikasi yang kaitannya dengan non bisnis. Tujuan yang dilakukan komunikasi antar pribadi dalam urusan bersifat pribadi atau non-bisnis itu penting sekali karena ini akan berkaitan dengan bagaimana orang lain mengevaluasi diri kita. Apakah diri kita tadi bisa membuat orang nyaman? Apakah kita bisa membuat orang kita merupakan pribadi yang menyenangkan begitu ya atau tidak? Tentu ini hal yang dipahami oleh kalian semua ya, bahwa sekarang dengan usia kalian 19 atau 20 tahun mungkin sudah bisa menilai orang lain, teman, ya, tetangga, bagaimana pribadi-pribadi mereka yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang bisa diajak curhat, yang tidak bisa diajak curhat, yang seru kalau diajak main, atau yang nggak seru diajak main ya, orang yang ngeluh terus, atau yang menyenangkan, memberikan informasi yang penting, selalu mendengar, itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki sifat pribadi yang menyenangkan. Nanti kita akan bahas detail bagaimana ciri-ciri atau komponen-komponen sifat pribadi yang bisa menyenangkan, sehingga komunikasi antar pribadinya lebih efektif ya, lebih baik. Berikutnya, komunikasi di dalam suatu organisasi, baik bisnis dan non-bisnis, merupakan bentuk komunikasi antar pribadi yang terjadi antara manajer dengan karyawan. Ini sekarang kita urusannya ke bisnis. Ya, kalau kita sebagai manajer, berarti kita harus punya komponen komunikasi antar pribadi untuk kita ngobrol dengan karyawan. Atau sebaliknya, ketika kita menjadi karyawan, kita juga harus punya komponen komunikasi antar pribadi yang baik kepada atasan kita. Ya. Kemudian atau antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain dengan menggunakan media tertentu, tetap media ini akan dibawa kemanapun definisi komunikasi itu berada ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang bersifat pribadi juga. Jadi yang tadi Bapak sampaikan, bahwa komunikasi antar pribadi dalam urusan organisasi bisnis itu akan menunjang ke dalam organisasi bisnis ya. Seperti halnya bagaimana kita menjadi karyawan yang terbuka kepada atasan, terbuka dalam hal kita mengeluh pekerjaan kita belum maksimal, lalu kita meminta maaf, lalu kita meminta masukan, dan atasan juga memberikan masukan kepada kita. Nah, itu yang kemudian akan menjadi outcome bagi kita, di mana kita akan dievaluasi dan kita akan diberikan informasi. Jadi sehingga kita akan tahu bagaimana cara membenarkannya, bagaimana cara untuk memperbaiki sehingga kinerja kita lebih baik. Ya, outcome-nya adalah kita mengetahui bagaimana cara bekerja kita agar lebih baik. Ya, dengan kita menjadi karyawan seterbuka mungkin, bahwa kita dinilai belum baik, belum maksimal, lalu ya sampaikan kira-kira apa yang bisa saya perbaiki, bos gitu misalnya ya. Oke, bagi orang tertentu untuk ngobrol ke atasan itu sangat sulit. Karena terutama bagi orang-orang yang introvert ya, entah itu terkungkung dengan sifat yang malu-malu begitu, atau tidak percaya diri, atau memang ya sifatnya pendiam dan dia berpikir bahwa urusan itu akan selesai dengan caranya sendiri. Nah, itu salah ya. Kemarin kita sudah bahas di komunikasi antar budaya, kita tidak boleh stereotype. Yang kita pikirkan belum tentu betul 100%. Jadi kita perlu open-minded. Karena ketidaktahuan kita, ya, karena
kurang berpengalamannya kita, kurang jam terbang kita. Jadi sebagai karyawan penting sekali ya punya komponen komunikasi antar pribadi dengan keterbukaan kepada atasan. Atasan pun demikian. Dalam hal apa? Misalkan dalam hal manajemen konflik. Nanti kita akan bahas manajemen konflik itu dibuat sengaja atau tidak sengaja. Nah, nanti Bapak akan gambarkan bagaimana ketika kalian menjadi seorang manajer lalu langsung terjawab deh sekarang ya. Membuat manajemen konflik. Ada beberapa tahap dan beberapa ciri atau juga beberapa komponen dalam manajemen konflik yang harus dipenuhi oleh seorang manajer sehingga manajemen konfliknya itu berhasil ya. Yang tentu manajemen konflik itu bukan memperseterukan antara satu orang dengan orang yang lain atau memperseterukan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu tim dengan tim yang lain. Bukan berseteru untuk hal yang negatif, tetapi untuk tujuan organisasi ya. Tujuan organisasi itu adalah tercapainya ya apa yang ada di visi dan misi organisasi. Kayak itu yang akan menjadi langkah atau dasar dalam membuat manajemen konflik Anda sebagai manajer. Ya, berikutnya komunikasi antar persona dalam lingkungan bisnis. Nah, komunikasi antar pribadi juga banyak yang menyampaikan atau mengistilahkan dengan antar persona atau antar personil, gitu ya, personal sama antar pribadi sama juga. Ini menurut Curtis tahun 2006, komunikasi antar persona adalah komunikasi yang terjadi terutama di antara dua atau beberapa orang ya kuantitatif yang bersifat alamiah. Bersifat alamiah ini kalimat yang penting karena kalau kita melihat komunikasi antar pribadi kita tidak bisa konsepkan di awal. Seperti halnya orang misalkan podcast ya, Deddy Corbuzier mengundang siapa? Misalkan Chandra Liao gitu ya, atau sebaliknya Chandra Liao ngobrol dengan Deddy Corbuzier. Nah, mereka akan bersifat alamiah, bertanya satu dengan yang lain sehingga komunikasinya akan lebih natural. Nah, itu yang dilakukan di dalam komunikasi antar pribadi. Beda dengan hal kita, misalkan posisi kita sebagai jurnalistik, itu tidak mungkin bersifat alamiah ya. Itu harus kita konsep. Pertanyaan apa yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan, gitu ya. Lalu arah jawaban mana yang akan kita harapkan. Itu di konsep. Oke. Berikutnya, komunikasi antar persona ini juga dapat menghasilkan suatu hubungan produktif. Ini juga menjadi penting, saudara. Hubungan produktif secara terus-menerus. Bayangkan aja ya, ketika karyawan tidak terbuka kepada atasan, atau ketika karyawan tidak terbuka terhadap masalah pekerjaannya ya, akan masalah pekerjaannya terhadap supervisor atau manajer, maka karyawan ini akan dinilai oleh manajer atau supervisor atau ketua timnya itu adalah sebagai karyawan yang ya tadi tidak terbuka, sehingga atasan tersebut atau manajer tersebut tidak tahu harus memberikan masukan apa karena tidak ada yang dicurhatkan, tidak ada yang dikomunikasikan. So, jadi kalau kayak gitu, penting kita untuk terbuka kepada teman sejawat kita bekerja. Penting untuk kita bisa berkomunikasi juga dengan atasan kita, sehingga kita tahu ya karyawan kita seperti apa keluhannya, dan kita juga tahu atasan kita keluhannya seperti apa. Ini memang sebuah pekerjaan yang nampaknya mudah, tapi sebetulnya sulit. Karena bisa saja komunikasi antar persona ini tidak optimal. Segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik ya. Jadi kalau terbukanya juga berlebihan, kalau Anda mengeluhnya juga berlebihan, maka Anda akan dievaluasi oleh orang yang mendengarkan Anda bicara bahwa Anda punya pribadi yang mungkin saja disimpulkan kurang menyenangkan karena terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak mengkritik begitu. Sehingga butuh timing yang diperhatikan oleh saudara ya, ketika bisa berkomunikasi antar persona ini. Timing, konten yang tepat, orang yang tepat begitu, sehingga bisa optimal komunikasi antar personanya. Oke. Komunikasi interpersona. Nah, ada yang antar persona ini, yang interpersona ini yang lebih intim, di mana outputnya adalah kita bisa mengevaluasi diri dari orang atau lawan bicara kita. Demikian juga kita ketika misalkan berkomunikasi dengan atasan akan melihat
diri kita seperti apa. Hal ini terjadi biasanya juga dalam rekrutmen. Di dalam rekrutmen, pada saat interview, kita ditanya oleh beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Ketika kita misalkan bisa menjawab dengan natural, dengan jujur, kemudian juga dengan dengan komunikasi nonverbal seperti gerakan tangan, mata, begitu ya, kepala yang selaras, maka orang yang lawan bicara kita atau interviewer kita akan melihat bahwa kita punya interpersonal yang baik, kita punya karakteristik pribadi yang baik, sehingga nanti disimpulkan ini cocok, ini tidak cocok, begitu ya. Misalkan seperti ini, Anda melamar di sebuah bank, lalu melamarnya di posisi customer service. Tetapi ketika ditanya, Anda mukanya tuh flat, kemudian tidak ada komunikasi nonverbal, gerakan tangannya hanya diam-diam saja, ngomongnya enggak sambil senyum, apalagi sambil keringetan gitu karena tegang misalkan, itu juga akan dievaluasi bahwa Anda mungkin saja disimpulkan tidak cocok jadi customer service, begitu ya. Beda halnya ketika Anda misalkan melamar, ya, yang misalkan suka finance nih ya, melamar di bank jadi back office. Back office nggak perlu punya senyuman yang lebar, ya, nggak perlu punya jago ngomong gitu, nggak perlu. Yang penting back office ini jago ngitung, jago arsip, ya, jago filing, ya, jago filing. Yang secara karakteristik pribadi kalau ngomong itu lebih ke simple, to the point, yaitu orang-orang yang sukanya di back office, ya, yang lebih jago ngitung-ngitung dibanding orang yang marketing tadi. Dia harus siap senyum kapanpun, selebar 3 jari gitu ya, melihatkan giginya, dan ya itu kan kita berkomunikasi juga dengan calon klien atau calon nasabah. Bagaimana mungkin kita bisa menawarkan tabungan, ya, simpanan berjangka, simpanan terencana, kalau kita tidak menjadi marketing yang menyenangkan, yang nggak bisa senyum, yang nggak bisa memberikan solusi ke calon klien, ke calon nasabah. Ya, jadi karakteristik tertentu tepat untuk di job spec tertentu, ya. Jadi ya karena setiap orang itu beda-beda dan pekerjaan juga job specification yang juga berbeda-beda, jadi semua orang sebetulnya punya potensi untuk berhasil itu masing-masing, ya, dengan caranya sendiri. Oke, jadi yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa memposisikan menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang terbuka, yang jujur, yang memiliki karakteristik tidak membuat orang lain kecewa, begitu ya. Itu kalau sudah bisa seperti itu, kita bisa ngobrol dengan atasan, kita pribadi baik. Nampaknya urusan soal key performance indicator, kita bekerjanya kurang bagus, lalu kita dievaluasi pekerjaan, itu akan ada ya semacam hal atau toleransi yang kemudian atasan bisa mentolerir hal itu lalu diperbaiki. Saya atau Anda kurangnya apa, cobalah diperbaiki untuk bulan depan. Kayak gitu ya. Contoh misalkan, Anda menjadi karyawan bank. Target menjadi karyawan bank itu sebagai account officer. Bapak pernah juga sebagai account officer di Bank Sinarmas. Tapi nggak lama, waktu itu 6 bulan ya. Bapak waktu itu masih semester 7. Dan rasa pedenya belum ada. Karena ngerasa bahwa orang lain secara usia lebih senior begitu, kemudian secara physically juga Bapak merasa biasa-biasa aja dibanding dengan teman-teman yang lain ya. Teman-teman lain ada yang sangat bersolek karena rajin ke salon, para cowok-cowok account officer itu. Sedangkan Bapak tidak, gaji aja Bapak habisin untuk biaya kuliah gitu ya. Nah, dengan ketidakpedean itu, lalu kinerja nggak buruk, tapi Bapak mencoba untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, terbuka terhadap atasan, apa yang menjadi kendala saya di kantor, apa yang menjadi kendala saya ketika di lapangan, bertemu dengan calon klien, dan Bapak menyampaikan juga soal product knowledge yang belum dipahami betul 100%, lalu atasannya menyampaikan, ya kamu coba bertahan dulu, kamu jangan patah semangat, diberikanlah motivasi akhirnya ya. Setelah diberikan motivasi, lalu dia juga mensupport. Salah satu contoh mensupportnya adalah ketika akan ketemu dengan calon klien, dia akan menemani. Nah,
setelah ditemani, itu seperti halnya in the job ya, training in the job training, artinya langsung bekerja langsung melihat contoh di lapangan. Oh, ternyata komunikasi ke calon klien itu seperti itu untuk pembukaannya, untuk menyampaikan pesan intinya, untuk langsung menawarkan kepada produk, penutupannya gimana, closingnya ya, terus cara pamitannya gimana, dan itu betul-betul beda dengan yang selama ini dilakukan. Itu terjadi setelah 3 bulan. Jadi bulan pertama belum ada hasil, bulan kedua belum ada hasil, bulan ketiga, karena bulan ketiga itu kan antara diperpanjang kontrak atau tidak ya. Nah, itu akan dinilai tuh. Sehingga dengan tadi ya, inputnya keterbukaan, kita jadi pribadi yang baik, lalu kita diberikan contoh dan ya diberikan kesempatan untuk bulan ketiga, dan ya hasilnya alhamdulillah. Itu contoh ya bagaimana tadi karyawan menjadi pribadi yang baik terlebih dahulu, lalu ya hasilnya jadi sesuai yang diharapkan oleh atasan ya, berkinerja dengan baik. Tapi kalau memang sudah menjadi antar pribadi yang baik, kemudian sudah diberikan contoh, KPI Anda tetap tidak tercapai, Key Performance Indicator-nya, Anda tetap tidak berkinerja sesuai dengan standar, ya tetap aja atasan tidak bisa melakukan apa-apa. Contoh misalkan, Bapak nih, seandainya dulu Bapak di bulan ketiga masih datang terlambat, masih belum bisa menyampaikan ke calon klien dengan contoh yang sudah diberikan, product knowledge-nya juga nggak nambah, ya atasnya juga akan mikir, ngapain saya akan mempertahankan kamu sebagai karyawan saya, kamu nggak perform, ya udah, kamu pilihannya mau jadi OB apa mau jadi resign gitu kan, atau jadi resign gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke corporate, tetap kita fokusnya ke kinerja yang menjadi tanggung jawab kita ya, seperti itu. Nah, contoh hal lain dalam komunikasi antar pribadi tidak hanya sebatas komunikasi dari bawahan ke atasan untuk menyampaikan keluhannya apa, memberikan sarannya apa, tetapi juga setiap di briefing pagi kita say hello, good morning, hello, hi, selamat pagi semuanya. Itu adalah komunikasi antar pribadi juga. Karena komunikasi antar pribadi ini ada tahapannya. Ada yang nanti kita bahas ya, tahapan awal itu yang hanya sebatas say hi saja, seperti ini. Morning, hi, hello, good morning, gitu ya. Selamat sore, selamat datang, welcome, welcome. Itu komunikasi antar pribadi yang tahap 1. Nanti ada tahap yang paling intinya adalah keintiman. Keintiman ini maksudnya ketika kita bisa ngomong komunikasi antar pribadi dengan intim itu, kita bisa mengetahui, bisa mengevaluasi seperti apa lawan bicara kita. Apakah dia tadi persona yang baik atau yang tidak baik, persona yang nyaman atau yang tidak nyaman, ya. Jadi yang untuk tahap awal contohnya ini dulu. Berani say hi dulu. Good morning, selamat pagi semuanya, apa kabar, ya. Jadi harus bisa ini dulu ya, nanti kalian bekerja atau nanti kalian punya karyawan. Oke. Ucapan selamat pagi bagi karyawan itu, waduh, itu jadi sarapan yang bisa ngebooster kita ya, ngebooster di saat kita di tengah-tengah deg-degan kita nih, misalkan akhir bulan kita belum mencapai target, tapi kalau kitanya menjadi pribadi yang baik sebagai leader, kita bisa membawa suasana yang baik juga, jadi nanti akan berdampak gitu ya terhadap mood dari karyawan-karyawan kita. Oke. Tapi Pak, apakah setiap saat sebagai manajer itu harus bisa ngebooster itu dengan cara yang pribadi yang baik? Ya enggak seharusnya. Karena ngebooster itu juga ada cara yang beda ya. Maksudnya kita ada waktunya untuk bisa menjadi stay in karakter yang have fun begitu, ada juga stay in karakter yang kita saatnya ngegas gitu ya. Kalau udah akhir bulan belum pecah telur nih, misalkan kalian jadi sales mobil, belum pecah telur, belum penjualan satupun mobil gitu ya. Misalnya kalian jadi Toyota, Agya pun nggak ada order Agya. Nah, Anda nggak bisa diam sebagai atasan. Tapi Bapak titip ya, ketika kalian menjadi atasan, jangan sampai membuat orang lain itu drop dengan cara nge-push mereka di hadapan orang lain. Karena itu tidak menghargai ya. Sepatutnya atau sebaiknya Anda
panggil karyawan itu, lalu ada ngobrol face to face gitu lah, 4 mata, sampaikan kenapa keluhan kamu, apa yang terjadi, kenapa kamu belum achieve pada bulan ini, apa kendalanya, ya. Kita harapkan mereka seterbuka mungkin komunikasinya. Setelah kita mengetahui apa kendalanya, ya, kemudian bagaimana motivasi dia bekerja, ya kita evaluasi. Apakah kalau dalam hal evaluasi, apakah masih bisa dievaluasi orang itu atau tidak secara motivasi, ya. Tetapi kalau misalkan product knowledge-nya ternyata yang belum tahu, ya apakah masih ada waktu untuk kita bisa meningkatkan product knowledge-nya dengan training misalkan atau on the job training gitu. Sehingga kita patut berharap dia masih bisa achieve pada bulan itu, ya, mengejar ketinggalannya. Itu oke. Jadi titip jangan sampai mempermalukan karyawan di hadapan orang lain. Tapi Bapak pernah pengalaman di Astra Toyota Auto 2000, ya, berkaitan soal nge-push karyawan itu kalau di perusahaan multinasional itu memang tidak bersahabat dengan organisasi-organisasi kecil, ya. To be honest, agak banyak sakit hatinya memang ketika kita belum achieve, karena ya mereka cara ngeboosternya kayak gitu, menanyakan kenapa belum achieve, kenapa kamu masih nol, kenapa belum ngejual, itu di hadapan orang lain. Dan bagi orang yang positive thinking, ya, harus open minded tadi yang sebelumnya, itu kalian harus tahu bahwa budaya organisasi itu juga beda-beda, ya. Ada budaya organisasi yang seperti halnya kalian misalkan kerja di Darut Tauhid, itu tentu kan Islamik banget, ya. Mungkin kalau negur karyawan juga dengan cara yang apa tadi, dipanggil ke ruangan lalu ngobrol gitu, ya. Atau apa misalkan dihukumnya misalkan suruh tinggal di masjid misalkan begitu, ya, atau disuruh ngafalin Quran 1 juz misalkan, itu kan hal kebaikan, ya. Tetapi beda dengan budaya organisasi yang multinasional seperti Astra Toyota, yang mau kamu berperilaku menyenangkan atau tidak gitu, ya, tapi sikap itu penting. Maksudnya, tapi yang lebih penting itu adalah achievement, bagaimana targetnya itu tercapai gitu. Dan kalau tidak memenuhi target, ya sudah gitu, digantikan dengan orang lain. Tetapi memang juga tergantung atasannya, ya. Ketika misalkan kita memiliki tadi komunikasi pribadi yang baik, atasan juga akan menolong kita, akan membantu kita bahwa kita problemnya di mana, dan dia sampaikan ke atasannya lagi. Kalau misalkan dulu Bapak pernah punya manajer namanya Pak Iis waktu di Astra Toyota itu, bulan pertama, bulan kedua nggak achieve, bulan ketiga masih belum terlalu achieve, tapi dia dukung dengan menyampaikan ke atasannya, ke kepala cabang, ini si Hafid ini masih oke kok bos gitu, ya. Ini si Hafid ini cuman perlu on the job training aja, buat nanti temenin lah bos dia ke kliennya. Akhirnya ya dapat klien yang beli Avanza, Kalia, waktu itu juga dapat klien yang Etios, ya, Etios manual gitu, Fortuner, itu ditemenin tuh sama supervisor, sama tim, ya. Akhirnya muncullah percaya diri, ya, yakin bahwa udahlah nggak usah ditemenin, ke depan pasti bisa jualan sendiri. Bulan keempat alhamdulillah, bulan kelima, bulan keenam, sampai akhirnya resign. Supervisor itu waktu dulu masih zamannya BBM, ya, BlackBerry Messenger. Si supervisor tuh bilang, baru pertama kali ini gue ngerasa nggak ikhlas, nggak ridho tim gue pergi kayak gitu. Tapi SMS-nya udah hilang. Dan itu menyentuh sekali, ya. Kenapa bos? Saya tanyakan gitu. Karena ya lu merupakan karyawan yang mau ngedengerin, lu mau terbuka, sehingga gue bisa ngajarin harusnya lu kayak gimana. Itu merupakan contoh sih menurut Bapak, kalau tadi kita menjadi pribadi yang baik, yang menyenangkan, yang nyaman, yang terbuka, yang mau menerima saran apapun dari orang lain, ya, lalu kita mencoba untuk merubahnya,
ya kenapa tidak untuk melakukan itu ya, dibanding kita harus sok-sokan bisa gitu, kemudian apa yang namanya ya, yang menjadi pribadi yang introvert gitu, nggak open minded, berpikir bahwa kita paling benar, apalagi kita belum punya posisi, kayaknya itu bukan cara yang tepat ya untuk menjadi karyawan yang seperti itu. Oke, jadi titip pesan Bapak untuk kalian semua, semoga nanti bisa menjadi karyawan-karyawan yang apa ya, punya karakteristik antar pribadi yang baik ya, sehingga komunikasinya optimal. Oke. Berikutnya, tujuan komunikasi antar pribadi. Ini yang tadi Bapak sampaikan. Jadi kita kan yang namanya komunikasi itu ada beberapa tujuannya. Ada yang tujuannya satu, hanya menyampaikan informasi. Biasanya ini dalam hal briefing pagi ya, atau briefing sore. Tentunya informasinya ya sesuai dengan industri di mana kita berada atau di industri di mana kita bekerja. Contohnya ketika misalkan dulu di perbankan, yang disampaikan setiap pagi adalah update produk. Apakah ada update atau tidak? Ya, misalkan pembukaan tabungan yang tadinya minimal 20.000 jadi 30.000. Administrasi nambah atau tidak gitu. Kemudian produk lain itu disampaikan di briefing pagi. Nah, briefing sore biasanya menyampaikan informasi tentang apa yang sudah kita lakukan di hari tadi, dievaluasi langsung. Kita sejauh mana sudah dapat klien, ya. Karena nih, kalau di Toyota itu kita mengkategorikan klien itu ada yang 3. Ada yang low, ada yang medium, ada yang hot client. Wah, soal hot client ini, nah, oke, selanjutnya, nah, yang, sorry ya, kurang konsentrasi ini. Nah, di Toyota itu dibedakan 3 kategori tadi. Low, apa namanya ya, apa namanya tadi, yang potensinya rendah atau low tadi ya, itu baru misalkan hanya menanyakan saja harga gitu ya. Kemudian ada diskon atau enggak, tipenya ada atau enggak. Kan beli mobil nggak kayak beli baju ya. Beli mobil itu orang inginnya spek yang benar-benar udah dia pikirin di awal. Dia pengen Avanza warna hitam tipe E Matic misalkan kayak gitu. Jadi kita benar-benar cek gitu, ada nggak tuh mobil Avanza? Ada nggak warna hitam? Ada nggak tipenya E? Ada nggak Matic? Aduh, ternyata adanya manual. Kita, itu nanti ya gimana ya? Itu keterampilan sendiri nanti yang akan membuat itu deal atau tidak. Kalau kita terampil, kita cerdas, pintar, ya tadi gunakan komunikasi antar pribadinya. Anda sampaikan ke bos, bos, gue punya klien nih, pengennya gini, tapi aktualnya di dealer ternyata nggak ada, gimana bos? Itu nanti dicariin gitu ya. Nah, nantilah kalian akan mencoba merasakan itu setelah kalian itu bekerja ya, bekerja. Kalian harus terampil dalam hal mencari alternatif yang kalian hadapi nanti di hal pekerjaan. Ya, makanya itu sekali lagi komunikasi antar pribadi ini penting, karena dengan komunikasi antar pribadi Anda bisa tahu, bisa menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Dan ini teh ya, nggak hanya untuk bawahan ke atasan, tapi Anda juga penting komunikasi dengan security. Kemudian kalau di Toyota dulu erat kaitannya sales mobil itu komunikasi dengan orang bengkel gitu. Kemudian juga dengan orang OB. Karena nggak jarang sales pada hari Sabtu yang stay di dealer itu banyak nggak sedikit yang dapat klien gara-gara OB. Ya, langsung OB-nya menyampaikan, karena OB adalah garda terdepan ketemu mereka, misalkan selain security. Kalau di weekend itu kan biasanya pada nggak mau ya jaga dealer, karena ya dengan kesibukannya masing-masing, terkecuali dapat piket pada hari itu ya. Tapi memang malas banget piket di weekend itu. Nah, itu biasanya OB atau security langsung mengarahkan ke kita ya. Beberapa kali, kalau nggak salah 2-3 kali Bapak juga seperti itu ya. Jadi lagi gabut gitu di dealer, ternyata si security-nya ngasih orderan ke kita. Nah, itu merupakan hasil dari komunikasi antar pribadi kita ke mana? Ke security, ke orang-orang selain di dalam lingkup bisnis kita ya, atasan begitu, supervisor kita gitu. Oke. Jadi yang pertama, tujuan komunikasinya menyampaikan informasi ini ya. Kemudian yang kedua, berbagi pengalaman.
Ini sudah tidak perlu dijelaskan lah ya, sudah paham, berbagi pengalaman. Bisa dengan teman sejawat, bisa dengan Anda punya karyawan yang baru tuh. Nah, biasanya gitu tuh, karyawan barunya tuh cewek tuh ya. Nah, kalau ini cowok-cowok tuh, pendekatan antar pribadinya tuh intens sekali. Nah, ini bisa jadi dari berbagai pengalaman. Misalkan nih, kayak yang seperti Bapak ya, dosen itu kan ada yang dosen senior, ada yang medium gitu ya, ada yang baru-baru. Nah, yang baru-baru itu mereka butuh sekali pengalaman. Gimana caranya menyiapkan materi, ngajar di kelas, kemudian cara berkomunikasi gimana, kemudian juga memberikan tugas, menilai, dan seterusnya, penelitian, pengmas, project-project yang lainnya. Nah, itu kita kasih pengalaman. Pokoknya jangan pelit-pelit untuk kita bisa berbagi pengalaman kepada orang. Karena bisa jadi di suatu saat kita ada di posisi itu ya. Misalkan begini, di posisi perusahaan satu Anda sudah berpengalaman, tiba-tiba Anda resign, terus pindah ke perusahaan yang lain. Nah, disitulah Anda membutuhkan berbagi pengalaman kan. Nah, itu tentunya mengandalkan pengalaman dari para yang sudah senior-senior gitu ya. Jadi, gunakan komunikasi antar pribadi ini juga untuk berbagi pengalaman. Caranya sih dengan bisa cara apapun ya, di dalam hal meeting misalkan, atau lagi ngopi bareng, lagi ketemu, lagi ngobrol, lagi di perjalanan, kita bisa berbagi pengalaman ya. Oke, terus yang ketiga, tujuan komunikasi antar pribadi ini adalah menumbuhkan simpati ya. Jadi yang kalau di Islam itu kan ada yang namanya ta'aruf, ta'awun, tafahum ya. Nah, ta'aruf itu kan saling kenal, lalu tafahum saling memahami, dan ta'awun saling membantu. Nah, ini tafahum nih, menumbuhkan simpati. Jadi respect gitu ya. Ketika misalkan teman yang junior kita ada kendala, misalkan dosen harus penelitian, kita belum punya tim ya. Ya Bapak ambil aja dari dosen yang masih junior ini. Karena ada keluhan dari mereka, atau misalkan bukan keluhan ya, dia bilangnya, Pak, saya harus penelitian nih, tapi belum tahu sama siapa. Ya udah, Bu, sama aku aja, yuk. Tapi kamu bantu dalam hal ini ya, kamu bantu ini ya, kamu bantu ini ya. Selain kita berbagi pengalaman, menumbuhkan simpati ke mereka, kita juga bisa bantu mereka gitu kan. Nah, coba Anda bayangkan di posisinya yang dosen senior itu ya, dosen junior itu kan akan ngerasa kebantu sekali ya dengan hal yang demikian. Targetnya tercapai dan menambah pengalaman dan menambah pertemanan begitu ya. Itu menumbuhkan simpati. Lalu melakukan kerjasama seperti hal yang tadi contohnya sudah diberikan, kemudian menciptakan kekecewaan atau menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Nah, sebetulnya ini kembali ke karakteristik atau bagaimana gaya kita berkomunikasi dengan orang lain ya. Ada orang yang terbiasa menceritakan apapun yang dia rasakan kepada temannya. Ada orang yang ya sebatasnya aja, sewajarnya aja. Ada yang nggak sama sekali. Karena yakin betul lah bahwa yang namanya kekecewaan, kekesalan itu hanya kita kepada Tuhan. Misalkan seperti itu sih tidak ada yang salah ya. Itu pilihan kalau itu ya. Namun seandainya kita sedikit saja terbuka kepada teman bagaimana kekesalan dan kekecewaan kita, barangkali teman itu bisa memberikan solusi kepada kita ya. Atau minimalnya istilahnya secara psikologis itu buang sampah gitu. Kita buang sampah. Dan kita juga menjadi penting ini ketika ada teman kita yang menceritakan kepada kita soal kecewa, kesal sama hal apapun, kita itu patutlah menjadi orang yang bisa mendengarkan yang baik. Ya, mendengarkan dengan yang baik, memperhatikan, sehingga bukan hanya diberikan solusi, bukan hanya orang yang cerita ke kita itu sebetulnya bukan semata-mata mau diberikan solusi saja, tapi mereka bisa didengarkan pun ya masih alhamdulillah begitu ya. Berikutnya, menumbuhkan motivasi. Ini sudah sangat tentu sekali. Ketika komunikasi antar pribadi itu tercipta dengan baik, saling terbuka, saling jujur, saling membantu, memberikan informasi, saling curhat, wah ini akan memberikan motivasi yang baik. Sehingga
Anda merasa nyaman di dalam pekerjaan, Anda merasa firm di dalam tugas yang sedang Anda emban, begitu ya. Jadi penting sekali melakukan komunikasi antar pribadi yang baik. Berikut ini adalah komponen komunikasi antar personal atau komunikasi antar pribadi tadi ya. Ada beberapa hal. Yang pertama mulai dari konsep diri. Konsep diri artinya adalah bagaimana karakteristik yang kita miliki itu tercermin dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, atas sikap yang kita percaya. Sehingga orang lain akan melihat. Seperti halnya misalkan kita sedang ngaca, ya. Di sini kita bisa melihat gambar realnya ibu-ibu ini sudah tua, tetapi pas dia ngaca masih muda. Kenapa? Karena dia punya konsep diri yang positif. Konsep diri yang positif adalah satu, yang memiliki kepercayaan diri. Yang memiliki kepercayaan diri yang kuat, ya. Kepercayaan diri yang kuat, yang dimana itu akan menjadi modal untuk dia bisa berkomunikasi dengan orang, ketemu dengan orang, say hi sama orang, bahwa aku adalah pribadi yang menyenangkan, begitu. Yang kedua adalah kemampuan menyenangkan orang lain. Ini konsep diri yang kedua nih. Jadi kita kalau bisa itu jangan menambah masalah lah saudara. Kita harus menambahkan solusi. Dan kita juga ketika ada masalah jangan fokus pada masalahnya, tetapi fokus pada solusinya. Ya, ingat konsep syukur ya. Apapun yang kita terima, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus syukuri. Ya, karena ya seperti itulah janjinya Tuhan ya. Ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka Dia akan tambahkan. Ketika tidak bersyukur atau lupa dengan apa yang kita miliki, ya bisa saja suatu saat Tuhan ambil tanpa kita siap kapan diambilnya, begitu saudara ya. Jadi jadilah pribadi yang menyenangkan orang lain. Pak, apakah pribadi yang menyenangkan orang lain itu adalah yang selalu memberikan saran, selalu memberikan solusi? Oh, tidak saudara. Cukup kita menjadi pribadi yang enak saja mau mendengarkan orang lain bicara, itu juga merupakan kemampuan untuk menyenangkan orang lain. Ingat ya bahwa secara fitrah manusia itu seharusnya lebih banyak mendengarkan. Kenapa? Mohon maaf sebentar ya. Kenapa? Kita bisa melihat dari fisik kita, Tuhan menciptakan telinga kita 2, dan Tuhan menciptakan mulut kita 1. Artinya, harusnya kita harus lebih banyak mendengarkan daripada kita banyak bicara. Karena semakin banyak bicara, sebetulnya semakin banyak kemungkinan kita salah. Apakah kita menyakiti hati orang lain? Apakah kita membuat suatu kebohongan? Apakah kita membuat satu statement yang terlalu berlebihan atau lebay? Kalian mengenal dengan istilah itu gitu. Jadi lebih enak jadi pribadi yang yang bisa mendengarkan ya. Oke. Baik, berikutnya adalah mendorong inovasi walaupun beresiko. Nah, ini dalam hal mendorong inovasi walaupun beresiko ini tidak hanya sebatas Anda punya konsep diri yang pede ya. Anda harus punya juga betul apa yang Anda pikirkan, lalu yang Anda pahami, itu Anda sampaikan, itu memang bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Jangan memberikan solusi yang tidak bisa dilakukan begitu. Anda akan pergi ke langit dengan cara 7 menit misalkan, cara 7 detik itu kan nggak mungkin ya. Jadi Anda memberikan inovasi yang memang secara normatif begitu ya, secara normatif Anda bisa melakukannya. Ya. Dan untuk melakukan ini ya, Anda mencoba untuk memberikan inovasi, ini sangat butuh percaya diri yang tinggi. Karena Anda harus punya dasar untuk bicara.
inovasi ini dasarnya apa, dengan cara apa, dievaluasinya caranya gimana gitu ya. Oke, itu untuk membuat kita menjadi bisa atau mendorong inovasi walaupun beresiko. Kenapa sih Pak namanya ada walaupun beresiko? Ya, inovasi ketika kita sampaikan kepada atasan kita, kepada corporate kita, lalu inovasi itu tidak diterima karena tidak masuk akal, itu ada resikonya, saudara. Apalagi kita cara menyampaikannya dengan yang menggebu-gebu gitu ya, dengan yakin bahwa inovasi saya itu bisa dilakukan, benar deh, jadi solusi yang terbaik untuk masalah saat ini di corporate. Ternyata enggak, penilaian orangnya itu beresiko. Beresikonya kemana? Ya ke antar pribadi Anda sendiri. Jadi ke karakteristik Anda sendiri yang akan dinilai atau dievaluasi sama orang lain. Kalau Anda ini misalkan keras kepala enggak nih. Ini orang logik apa enggak kalau ngomong. Ini orang empirik enggak. Empirik itu kan ada dasarnya ya, ada basicnya gitu. Beresikonya seandainya Anda berinovasi, lalu tidak bisa dilakukan inovasi itu, Anda akan nilai ya tadi. Ini orang keras kepala, enggak logik, enggak empirik, ini omong doang atau tong kosong nyaring bunyinya, nah itu udah bisa merusak citra diri kita ya, citra diri, brain image diri kita. Namanya brain personality itu namanya. Itu nanti ada di mata kuliah apa ya? Ada di semester 4 juga ada. Kita ngomongin di strategi pemasaran ya. Karena brain image itu apa namanya bukan hanya ke produk tapi ke pribadi kita, gitu ya. Lalu konsep diri yang keempat adalah kesediaan mengakui kesalahan. Ini hal yang sederhana, tapi memang kebanyakan orang sulit untuk melakukannya. Ya, semoga nih alumni-alumni Unjani, termasuk Bapak juga kan ya, itu betul-betul jadi pribadi yang ini ya, mengakui kesalahan. Karena dengan kita mengakui kesalahan, kita akan lebih tenang dengan apa yang kita jalani. Kemudian kita juga akan menerima masukan dari orang lain dan kemudian juga tidak perlu menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Jadi kita mengakui kesalahan kalau memang kita salah, gitu ya. Beda halnya kita mengakui kesalahan karena ketidaktahuan. Itu sangat akan ditolerir sekali ya. Misalkan dulu waktu jadi sales, Bapak pikir prosesnya ketika ada orang yang order mobil itu ya hanya sebatas menulis di form lalu kemudian diberikan kepada back office lalu back office yang akan ngurusin. Ternyata enggak, saudara. Ya memang kultur korporat itu berbeda-beda. Kalau Anda jadi sales mobil nanti di Wijaya gitu ya, kemudian di Tunas Toyota atau di Plaza Tunas Plaza Toyota, itu memang jadi sales itu enak. Jadi sales itu cuma ngurusin SPK doang, nanti DP-nya ditransfer, lalu Anda bisa jualan lagi. Tapi kalau di Toyota Auto 2000 enggak. Anda harus jadi sales yang dari awal klien itu nanya, ada nggak mobilnya, sampai klien itu di-maintain sama Anda, servis mobilnya, kemudian trade-in, itu tanggung jawab Anda sendiri. Sampai ke ngirim mobil itu jadi tanggung jawab Anda sales. Gitu. Walaupun kantor menyediakan juga ya petugas untuk bisa mengirimkan. Tetapi standarnya lebih baik dilakukan oleh sales. Karena sales selain ngirim, itu dia akan menginformasikan fiturnya sudah lengkap Pak, ini bannya sudah terpasang 4 gitu ya, kemudian spionnya juga ada, antenanya juga kalau masih ada antenanya ya, antenanya ada, fitur di interiornya sudah lengkap semua, ini sesuai dengan yang Bapak inginkan. Misalkan seperti itu ya. Nah itu yang contoh dari di corporate di Auto 2000 ya, Astra Auto 2000 Toyota. Nah, ketika kita misalkan salah, ya kita sampaikan ke bosnya, sorry bos, saya salah, saya kira seperti ini, ternyata seperti ini. Anda sampaikan saja, nanti juga akan diberikan masukannya seperti apa, ya. Oke, penutupnya adalah semakin realistis dan positif konsep kita, ya, semakin responsif juga pegawai tersebut mencari dan menghadirkan umpan balik yang efektif. Jadi semakin realistis, positif konsep diri kita akan semakin bersemangat gitu ya untuk mencapai KPI yang ditentukan, Key Performance Indicator, atau target yang sudah kita terima atau kita ditentukan kepada kita. Ya, kita akan mencari umpan balik dari teman sejawat kita, dari atasan kita, karena kita haus akan pengalaman, kita haus akan informasi. Ya, kalau kita udah pede, udah mampu bikin orang nyaman, bikin orang seneng, kita berani berinovasi dan mengakui kesalahan.
Oke, 4 konsep diri yang sederhana secara dibaca atau diucapkan, tapi ini harus bisa kita coba, bisa kita latih ya, bisa kita latih. Latihan sederhananya gini, ketika kalian misalkan ngelihat apa di Instagram misalnya gitu ya, atau di mana di TikTok misalkan gitu, Anda ngelihat komentar orang lain. Kalau Anda terpicu untuk ikut komen seperti netizen yang lain, ya Anda bisa langsung menilai konsep diri Anda. Kalau sama-sama seperti netizen yang lain, ya itulah konsep diri Anda. Tetapi kalau Anda ya cukup reactionnya Anda cukup tahu dan oke, ya udahlah, jadi lucu-lucuan aja. Berarti itu konsep diri yang berbeda juga ya. Kalau Bapak yang mana? Ya Bapak ngapain juga komen-komen kayak gitu ya. Udah aja lah, biarin orang lain komen-komen, kita yang menikmati komenan orang lainnya. Gitu. Oke, itu cara latihan yang paling sederhana. Kita main sosial media, kita lihat komentar netizen. Kalau ikut-ikutan, berarti ya itulah. Kita konsep dirinya seperti orang lain juga ya. Oke, komponen komunikasi antar personal yang kedua adalah keterbukaan. Ini penting ya, open kita kepada atasan. Menurut DeVito tahun 89, cukup lawas teori ini ya. Kita menginginkan orang-orang bereaksi secara terbuka terhadap apa yang kita katakan, ya kan? Dan kita berhak mengharapkan hal itu. Karena kita juga terbuka, maka kita menginginkan lawan bicara kita juga terbuka. Kita menunjukkan keterbukaan dengan memberikan tanggapan yang spontan, yang langsung begitu, dan tanpa adanya alasan komunikasi dan umpan balik dari orang lain. Sehingga sebetulnya ini teorinya begini, semakin kita terbuka kepada orang lain, maka orang lain juga semakin terbuka. Istilahnya secara bahasa sekarang, makin Anda banyak curhat sama teman Anda juga makin banyak curhat gitu loh. Ya. Jadi ya harus hati-hati dalam hal ini, jangan terlalu terbuka juga, terkecuali terbuka yang penting-penting ya. Misalkan keterbukaan Anda dalam hal belum tahu tentang bagaimana SOP di pekerjaan, di job desk Anda. Terbuka tentang apa kendala yang Anda hadapi dengan klien Anda. Begitu ya. Kemudian keterbukaan tentang aturan-aturan yang yang Anda hadapi ketika Anda menjadi karyawan yang baru. Begitu. Oke, itu komponen komunikasi yang kedua tentang keterbukaan. Nah, soal keterbukaan ini juga penting kita memiliki semacam kemampuan ya untuk bisa mendengarkan. Mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Ketika kita mampu atau memiliki kemampuan mendengarkan, itu ada 3 hal yang bekerja di dalam diri kita. Yang pertama ada pikiran, kedua ada emosi, dan yang ketiga adalah bahasa tubuh. Dengan mendengarkan, pikiran kita akan menerima kata-kata, dan outputnya adalah pemahaman. Ya, jangan sampai kita mendengarkan, kata-katanya kita dengerin, tapi kita nggak paham dengan apa yang lawan bicara kita. Jadi nanti umpan baliknya akan beda. Jadi kesimpulannya, ini orang diajak ngobrol nyambung nggak sih? Nah gitu ya. Semakin Anda nyambung diajak ngobrol, berarti Anda semakin masuk pada spesifikasi orang yang bisa menyenangkan orang lain. Gitu ya. 1, pikiran. Kedua, emosi. Anda akan memainkan emosi. Emosi ini, Anda akan menerima perasaan orang yang lawan bicara Anda. Dari perasaan itu, outputnya adalah Anda akan mengadakan hubungan atau tidak. Mengadakan hubungan yang lebih dekat, yang biasa saja, atau tidak mengadakan hubungan sama sekali. Karena tidak satu frekuensi gitu. Misalkan Anda punya teman kerja, dia itu ngeluh terus, mengkritik terus, istilahnya buang sampah terus tuh ke kita tuh ya, ngomel-ngomel, merepet apa segala macem gitu. Nah itu Anda akan menerima emosinya, ini menyenangkan nggak ya? Nah, tapi tunggu dulu, apakah itu karakteristiknya atau itu terpicu atau ada penyebabnya ya? Karena ada orang juga yang sebetulnya baik, tapi karena ada penyebabnya jadilah marah-marah dan seterusnya gitu ya.
Tapi secara mendengarkan tadi, Anda akan bermain emosi ini. Lalu Anda akan menerima perasaan dan ya kesimpulannya mengadakan hubungan atau tidak. Nah, ketika perasaan yang Anda terima itu mood-nya baik, kemudian menambah motivasi, kemudian juga menambah motivasi dan hal-hal positif yang Anda terima secara emosi, ya tentu akan mengadakan hubungan kan, merasa nyaman, dan kita akan nyaman juga mendengarkannya, gitu ya. Misalkan dia bercerita tentang pengalamannya, lalu secara emosional kita menangkap perasaannya yang happy, dan seterusnya lah ya, kita tentu akan mendapatkan pengalaman yang baik juga. Sehingga kita tidak akan sulit untuk membuat keputusan atau outputnya, ya mengadakan hubungan deh. Kalau ada apa-apa nanti butuh kerja sama bareng udah sama dia aja. Nah gitu ya. Karena tadi yang disampaikan hal-hal positif, ya. Jadi Anda menangkap perasaan juga positif dan mengadakan hubungan. Yang ketiga adalah bahasa tubuh. Jangan sampai nanti ketika Anda mendengarkan, lalu outputnya adalah Anda memberikan dampak bahasa tubuh yang beda, begitu. Misalkan dia sedang menceritakan sedih, tapi bahasa tubuhnya Anda happy, begitu ya. Bahasa tubuh ini kan kelihatan sebetulnya dari tindakan ya. Nanti akan memberikan dampak kepada orang lain. Ini feedbacknya nyambung nggak sih bahasa tubuhnya dengan apa yang saya ucapkan gitu. Kalau nggak nyambung, ya beda begitu ya. Kok dia malah seneng saya curhat lagi ngeluh gini. Nah, itu ya tadi akan mengadakan hubungan atau tidak gitu ya. Jadi penting sekali hal ini, pikiran, emosi, bahasa tubuh Anda harus latihan. Caranya gimana? Ya caranya Anda harus sebanyak-banyaknya berteman dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, dan mulai banyak mendengarkan orang lain ya. Kuat atau tidak, ya secara durasi waktu Anda mendengarkan obrolan dari teman atau dari lawan bicara Anda. Ya. Semakin kuat Anda bisa mendengarkan, Anda akan semakin terlatih pikirannya, emosinya, bahasa tubuh, sehingga akan memberikan umpan balik atau feedback yang sesuai. Gitu, ya. Seperti Bapak contohkan, kalau tidak salah di pertemuan pertama atau kedua, bagaimana komunikasi yang efektif itu hanya mengandalkan ini, mendengarkan. Ya, contohnya Bapak waktu itu menjadi sales mobil di Astra Toyota, waktu itu menjual 6 mobil plat merah dengan hanya 2 jam mendengarkan. Lalu dia tanya, jadi tujuannya Kang Hafid Kadete dek naon? Ya tidak lain atau Pak mau jualan mobil, ini lagi promo kebetulan nih, barangkali nih dinas Bapak nih kan butuh mobilitas tinggi nih Pak, ini lagi ada diskon dan cashback Pak. Oh gitu, bisa saya dapat berapa saya? Dapatnya sekian. Itu ngomong setelah 2 jam saya ngedengerin ceritanya. Dia curhat soal teman-temannya, pekerjaannya, keluhannya, bos, keluarganya, segala diceritakan. Ya, Bapak mainkan pikirannya, emosinya, bahasa tubuh, sehingga kita bisa memberikan feedback yang baik, begitu ya, kepada lawan bicara kita. Oke. Berikutnya. Ini adalah manfaat mendengarkan secara efektif. Yang pertama, disukai karena memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk didengarkan. Gitu ya. Ini jadi kebutuhan dasar manusia tuh, berbicara ya dan kita mendengarkan. Lalu kinerja atau prestasi kerja karyawan yang meningkat. Karena kan tadi kita sudah terbuka dengan atasan tentang apa kendala kita, apa yang menjadi kesulitan kita, dan atasan kita memberikan masukan, sehingga kinerja kita akan meningkat. Ya. Lalu manfaat mendengarkan secara efektif yang ketiga adalah umpan balik yang akurat, berdampak positif pada prestasi kerja. Jangan sampai tadi kemampuan mendengarkan Anda yang kurang, sehingga memberikan umpan balik yang salah, sehingga ini prestasi kerjanya juga yang tidak baik ya. Harus baik ya, memberikan umpan balik yang baik. Ekspresi ya, gerakan tubuh tadi kayak komunikasi nonverbal itu harus positif ya. Terhindar dari kesalahpahaman. Nah, ketika Anda mendengarkan lalu Anda sibuk dengan handphonenya, ya bisa jadi hal ini terjadi ya. Terhindar dari kesalahpahaman. Jadi salah paham. Dapat memisahkan fakta dan gosip kalau Anda mendengarkan dengan baik.
apalagi ditunjang Anda memiliki informasi sebelumnya. Ya, jadi Anda akan menilai yang disampaikan oleh lawan bicara itu fakta atau isu saja. Memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru dari pihak lain karena saking banyak informasi yang kita terima. Mengetahui dengan teliti tentang apa yang terjadi. Ya, kita ini ketika mendengarkan banyak informasi yang kita terima, kita akan membandingkan satu informasi dengan informasi lainnya, sehingga Anda akan meneliti tentang informasi yang Anda dapat itu. Oke. Berikutnya tingkat penyingkapan. Tingkat penyingkapan ini kalimat percakapan ya dengan lawan bicara. Lalu ini juga memiliki beberapa kedalaman. Ada 3. Yang pertama adalah tingkat pertama. Ini hanya sebatas menanyakan kabar, say hello aja gitu. Ini tingkat pertama ya. Sehingga tingkat pertama ini hal yang biasa dilakukan. Oke. Lalu yang kedua adalah percakapan informasi umum. Secara durasi lebih panjang, secara konten juga lebih banyak. Karena ini ada pada tingkatan kedua yang bukan hanya sekedar menanyakan kabar, say hello. Anda ada percakapan di antara antara komunikan dan komunikator begitu, lalu akan memberikan feedback masing-masing. Percakapan inilah tingkat kedua, yaitu percakapan informasi umum. Dan tingkat yang ketiga, ini penyingkapan opini. Artinya ketika Anda menjadi komunikator, Anda berharap komunikan ini memberikan komunikasi. Atau sebaliknya, ketika Anda menjadi komunikan, Anda harus memberikan opini. Ini tingkat ketiga. Biasanya kalau yang seperti ini udah teman dekat gitu ya. Udah biasa saling curhat sehingga bisa memberikan saran kritiknya seperti apa ya. Kepercayaan, nilai yang dibahas dalam tingkat-tingkat ini. Nah, tingkat komunikasi dan fungsinya. Yang pertama ada komunikasi rutin. Ini fungsinya untuk menjawab atau menegaskan orang lain. Ada tingkat komunikasi percakapan fakta. Ini fungsinya tentu memberikan informasi. Ada tingkat pembuatan opini, kepercayaan, dan nilai. Ini memperlihatkan kepercayaan kita kepada orang lain. Lalu berbagi perasaan. Ini untuk fungsinya ikatan pribadi kita dengan pribadi yang lain ya. Dan keintiman. Keintiman ini fungsinya untuk penyingkapan penuh. Dia jadi bukan hanya sekedar dekat, tapi dia memang tahu karakteristik asli kita seperti apa gitu ya. Itu menurut Curtis tahun 2006. Terakhir adalah tentang manajemen konflik. Seperti yang Bapak bahas di awal tadi, bahwa manajemen konflik itu bukan tidak disengaja ya, tapi manajemen konflik ini sengaja atau direncanakan begitu ya. Oleh siapa? Tentu oleh pimpinan, oleh leader. Nah, namun ada beberapa syarat dalam melakukan manajemen konflik ini ya. Ada 5 karakteristik dalam manajemen konflik atau syaratnya. Yang pertama adalah keterbukaan. Sebelum Bapak jelaskan seperti apa keterbukaan, manajemen konflik ini tentu dilakukan oleh tadi leader ya, untuk objeknya itu 2 pihak ya. Satu orang atau seseorang lainnya, atau seseorang atau satu kelompok dengan kelompok lainnya. Misalkan tim. Biasa waktu Bapak di Auto 2000 itu ada beberapa tim ya, ada tim A, B, sampai tim yang J, misalkan tim yang ke-10. Itu dibuat konflik. Sederhananya dibuat konflik adalah dibuat achieve, dibuat target. Ketika tidak mencapai target, timnya ini akan saling memanasan ya, dengan tim yang lainnya begitu. Nah, namun syaratnya sebagai leader yang akan membuat manajemen konflik ini harus terbuka. Artinya satu tim dengan tim yang lain harus diberikan informasi yang sama. Ya, harus diberikan target yang adil. Target yang adil itu dalam ukuran bukan secara kuantitatif sama. Secara kuantitatif bisa saja beda. Ya, misalkan tim A ini lebih banyak karyawan seniornya, tim yang B ini lebih banyak atau mayoritas yang juniornya. Maka target yang adil itu secara kuantitatif akan dibedakan. Misalkan yang ini achieve-nya target 1 bulan 30 mobil. Tapi yang junior ini targetnya yang ini 50 mobil, yang ini misalkan 15 mobil. Gitu ya. Sehingga minimal satu orang 3, ini satu orang 10 mobil minimal. Nah, seperti itu secara kuantitatif. Ya. Karena pengalaman berbeda, kemudian informasi juga berbeda. Gitu ya. Sehingga harus terbuka. Begitu. Lalu kemudian yang kedua adalah empati. Mohon izin sebentar. Lalu yang kedua ini adalah empati.
Artinya sebagai leader, Anda tidak boleh mengkotak-kotakan antara empati Anda ke tim yang satu dengan empati Anda ke tim yang dua. Jadi harus punya empati yang sama, respect yang sama, perhatian yang sama gitu. Berikut pun dengan saling mendukung, ya. Anda harus mendukung yang sama, adil begitu. Tidak ada istilahnya coaching di belakang ya, satu tim dengan tim yang lain, itu nggak boleh. Kecuali kalau Anda mau mengadakan coaching dengan satu tim, ya Anda lakukan coaching dengan tim yang lain juga ya. Jadi empatinya harus kadarnya sama, sikap mendukungnya juga kadarnya juga sama. Lalu sikap positif, sikap percaya bahwa satu tim ini bisa. Bukan berarti tim yang junior ini, walaupun masih junior, targetnya 15, mereka tidak lebih cepat achieve-nya. Bisa saja terjadi karena yang target yang junior ini 15, yang seniornya ini 50, ternyata di tanggal 15 yang tim senior tim junior ini sudah lebih duluan achieve ya. Jadi Anda harus memiliki sikap positif yang sama kadarnya juga. Dan juga kesamaan ya. Anda bersikap yang sama, yang adil, sehingga ya manajemen konflik ini kalau sudah terbuka, empati kepada semua tim, kadar sikap yang mendukung yang sama, kadar sikap positif yang sama, dan tingkat kesamaan yang rata, maka konflik manajemennya akan positif. Ya, akan baik, akan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Baik, saudara, itulah yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan yang kelima ini, yang sebetulnya harusnya Bapak sampaikan di minggu kemarin. Mohon maaf, ini Bapak baru menyampaikan pada minggu ini, dan nanti juga akan Bapak rilis pertemuan yang keenam juga sama di YouTube. Dan untuk keaktifan, silakan bertanya di kolom komentar ya, dengan format nama, underscore name, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan ini. Insya Allah nanti akan Bapak jawab di sana ya. Terima kasih. Dan nanti akan ada tugas soal ini, tentang ini, tolong dikerjakan, karena sebelum UTS, Bapak harus menginput 2 tugas kalian ya, termasuk adalah komunikasi antar budaya dan komunikasi antar pribadi. Terima kasih sekali lagi Bapak sampaikan, dan Bapak pamit. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.